mental. Akhirnya dunia udah damai. Cerita baru dimulai aja. Kalau menyebut orang buruk DC ini, dia memang bagus. Dia mencintai perempuan dan laki-laki. Sejak dilahirkan dia ada 3 hobi. Merokok, minum alkohol, dan menggoda rekan. Siapa lihat dia harus berkata memang buruk. Sejak dimasuki rumah sakit mental, dia merasa gila. Hari itu rumah sakit mengadakan pertemuan. Lantai tiba-tiba muncul kecoa besar. John penasaran dan melari keluar. Tak disangka kecoa lebih banyak, tapi untungnya itu belum menerbang. Akhirnya mereka masuk sekamar penuh di dinding. Seorang wanita matanya putih sedang menulis sesuatu di dinding. John tahu dia udah diketuk. Dia menasehati dirinya sendiri. Jangan melakukan tugas-tugas yang tidak berterima kasih. Setelah itu dia meninggalkan. Tapi kalau bisa menderita, dia bukan John. Dia kembali dan menekan wanita ke tanah. Mulai upacara menghancurkan iblis. Mengusir iblis-iblis. Pemilik, tolong menyelamatkan kami. Setelah mantra itu, kaca di kamar dipecahkan. Roh jahat udah diusir. Setelah kecoa pergi, meninggalkan 2 kata di dinding. Liv die. John tidak bisa kembali. Liv yakin diselamatkan. Karena dia adalah anak seorang teman udah meninggal John. Liv sedang siap pulang setelah bekerja. Tapi jelas bahwa di belakang tiada apapun. Tapi radar terus memperingati. Liv turun untuk mengecek. Membuat dia sangat takut. Kemudian mobil diam aja. Tidak bisa memulainya. Kemudian lampu di sekitar jalan dimatikan sesaat. Liv bingung. Hanya bisa berjalan kaki ke rumah. Tapi pada saat ini, tanah tiba-tiba dipecah. Membuat sebuah lubang besar. Di bawah lubang tiba-tiba meledak. Liv buru-buru melari. Sebuah taksi mencegah dia. Sopir taksi adalah John. Lihat pria aneh ini. Liv mengeluarkan semprotan merica. Tapi John tidak memperhatikan. Hanya berikan dia sebuah kartu nama. Kemudian menyuruh Liv pulang cepat. Dirinya ke bawah lubang untuk mengecek. Pada saat ini ada asap muncul. Seorang malaikat baru saja mendarat. Namanya Manny. Manny berkata ada masalah akan terjadi di dunia. Dia perlu bantuan dari John. Juga agar John merendahkan kesalahannya. Ternyata, karena kesalahan sebelumnya John, dirinya memberikan seorang anak kecil kepada iblis. John tidak bisa memaafkan dirinya. Sehingga dia sukarela dikunci di dalam rumah sakit mental. Sejak itu tidak melakukan jawab tentang dunia lagi. Pada malam hari itu, setelah Liv ke rumah untuk beristirahat, pada larut malam dia dibangunkan oleh bunyi suara helikopter. Dia keluar untuk mengecek. Lihat tetangga meninggal di dalam rumahnya. Di pintu rumah, ada tanda aneh. Di sisi ini, di jalan membawa jenazah, tiba-tiba muncul bunyi. Sopir turun untuk mengecek. Kemudian, keesokan harinya, John menemui Liv. Ternyata dia biar temannya itulah Chas. Ke rumah Liv untuk melukis tanda itu. Jadi Liv menjaga hidupnya. Liv tidak paham. Seorang kecil seperti dia, kenapa ada seseorang mau membunuh? Setelah dijelaskan oleh John, dia baru memahami. Sang ayah yang dia pikir udah meninggal sebelum dia dilahir, sebenarnya hanya meninggal baru saja. Dan dia seorang pengusir setan. John memberikan barang ayahnya kepada Liv. Liv belum membukanya. Sebuah mobil tiba-tiba sampai, menabrak tempat kerja Liv. Ke sana untuk mengecek. Tak disangka sopir itulah tetangga yang udah meninggal. Liv mulai mempercayai. Dia memang dibidik. Dia pergi ke tempat ibunya untuk bertanya. Akhirnya siapa dirinya?
Dia mengeluarkan barang ayahnya. Mau biar ibunya melihat. Tapi dia tergencang. Setelah mengangkat dia lihat neneknya yang udah meninggal. Sedang berdiri dan menyisir rambut untuk ibunya. Ada apa? Nenek. Adegan ini menakutkan Liv. Ternyata dia bukan orang biasa. Dia buru-buru mencari John. Dia berkata kepadanya. Kekuatannya pelan-pelan dibangunkan. Liv bertanya apa kekuatannya. John menyuruh dia mengeluarkan kalung. Ayo lihat sekitar. Semuanya pelan-pelan berubah. Ada banyak roh sedang berjalan di sekitarnya. Kereta api pelan-pelan sampai. Tapi John memegang tangan Liv. Tidak biar dia pergi. Lepaskanku. Lepaskanku aja. Ternyata inilah kereta api hantu. Tiada dinyata. Inilah kekuatan Liv. Kamu bisa lihat dunia yang lain. Juga karena ini, kamu menjadi tujuan yang iblis mau. Kemudian, keduanya naik mobil yang disiapkan oleh Chas. Siap ke tempat aman. Tapi di tengah jalan, suara radio semakin besar. Lampu lalu lintas juga terus berubah. Mereka merasa tidak big. Sebuah truk masih menabrak di samping mobil. Mereka terluka serius. Tali listrik dipecah. Tampaknya ada roh terus menyerang mereka. John membaca mantra, membuat tali listrik tenang kembali. Kemudian Chas berhasil menyelamatkan Liv. Tapi baru beberapa detik, tali listrik hidup kembali, menusuk tubuh Chas. Teman lama udah mati. John menunjukkan seperti tidak terkaitnya. Terus pergi bersama Liv. Akhirnya sampai tempat tujuan. Inilah rumah rahasia yang ayah Liv pernah tinggal. Di dalamnya penuh harta. John menemui di dalam buku. Iblis tadi dianggap sebagai Vosiva. Itu bisa menarik kekuatan listrik dan kontrol petir dan angin. Berdasarkan petunjuk John, Liv meletakkan kalung di peta. Tiba-tiba dia merasa sakit. Darah jatuh ke kalung dan ke peta. Lalu mengumpulkan bersama. Ramalan tempat ini akan terjadi masalah. Tentu saja kekuatan ini Liv ada dari ayahnya. John memikirkan cara menghadapi Vosiva. Dia ke universitas untuk minta bantuan dari temannya. Tapi pada saat ini, malaikat Mani tiba-tiba muncul. Baru bertemu, Mani segera bertindak. Dia mengangkat tangannya. Air hujan berhenti di udara. Memang belum pernah lihat adegan ini. Mani memperingai John kali terakhir. Iblis sedang terjadi di dunia. Yakin ada perencana. Kalau John tidak kerja sama, akan membuat bencana. Tapi John masih memutuskan. Meski ada apapun terjadi, harus menyelamatkan Liv dulu. Karena inilah, janjian dengan sang teman udah meninggal. Rencana akan dilakukan pada malam hari ini. Sebelum berangkat, Chas yang udah meninggal tiba-tiba muncul. Mengancam Liv tergencang. Tak disangka pria ini ada 47 hidup. Udah tahun-tahun berlalu. Belum dimatikan oleh John. Semua orang udah dikumpul. Upacara menghancurkan iblis secara resmi dimulai. Untuk menemukan tempat sepi, John udah menghitung cukup $500. Lalu memberikan kepada penjaga. Hanya untuk lakukan itu di teras aja. Ayo, cepatlah. Tampaknya dia memang lapar. Selanjutnya, John mengeluarkan sebuah lampu. Menyuruh penjaga. Kalau lampu dinyalakan, ayo menelepon dia segera. Tidak dicolokkan listrik. Saya juga tidak ada, teman. Ke teras. John melukis pertempuran sihir eksorsisme di tanah. Sampai saat itu Vosiva hanya perlu masuk,
Mantra akan memberikan dia ke neraka. Tidak lama kemudian, lampu memang dinyalakan. Tapi penjaga tidak memperhatikan. Tidak peduli. Iblis mendekati. Sampai John menyadari. Penjaga dikontrol. Udah muncul di depan mereka. Tapi IQ-nya hanya 60. John baru menyuruh. Dia udah masuk pertempuran sihir eksorsisme. Vosiva, ayo meninggalkan. Atas nama Tuhan saya memerintah Anda. Vosiva mulai menyasap. Tampaknya akan berbentuk asli. Tapi tak disangka bahwa sampai dia muncul kembali, itu berubah menjadi penampilan John. Bagaimana, Konstantin? Inilah penampilan Anda nantinya. Sebenarnya, agak khawatir. Ini belum penampilan yang paling ganteng dari saya. Kematian sedang mendekat. Tapi masih berkata gitu. Vosiva mulai melawan. Dia meledakkan listrik. Kontrol tali listrik untuk menangkap lift. Kemudian, muncul petir di langit. Di kota ini. Saya Tuhan. Tapi sebenarnya John udah berencana. Dia menembakkan suar. Memberi isyarat kepada seorang teman lama yang duduk di dalam mobil. Dia segera masuk sistem listrik. Lalu mematikan listrik di seluruh kota. Sekejap mata Vosiva. Hilang kekuatannya. John memulai api. Melempar ke pertempuran sihir. Tapi pada saat ini, gadis disakiti oleh John. Tiba-tiba muncul. Vosiva minta John membebaskan dirinya. Untuk ganti hidup ini. Hidup gadis kecil. Adalah kelemahan John. Dia tidak pikir segera setuju. Saat siap berhenti. Lift tiba-tiba menyentuh kalungnya. Lihat gadis kecil. Sebenarnya itulah iblis. Lift buru-buru mencegah John. Kali ini, John marah. Dia terus membaca mantra. Membuat Vosiva dibakar. Api tinggi ke langit. Akhirnya, Vosiva berubah menjadi asap. Berakhir. John menyuruh temannya mengantar Liv ke rumah. Tapi di tengah jalan, Liv menyadari jalan ini adalah tempat yang dia menduga akan ada kecelakaan. Dia turun untuk mengecek. Memang seorang bocah. Dimatikan. Chas menemui John di warung alkohol. Dan berkata kepadanya, Liv udah meninggalkan kota ini. Sebelum pergi, dia udah menduga banyak tempat akan terjadi kecelakaan. Dia berharap Anda terus berjuang. Bartender itu tiba-tiba berubah menjadi malaikat mani. Dia lihat John. Dengan sengaja biar temannya mengantar Liv lewat tempat kecelakaan terjadi. Membuat dia takut dan melari. Biar dia bisa aman. Tapi tiada bantuan dari Liv. Rencana di belakang. John bisa menyelesaikan diri sendiri kah? Akhirnya, John setuju dengan Manny. Kerja sama perjuangan ini. Dengan resmi